Ya ini video nomor 2 ya di folder yang sama ya. Ini saya nggak tahu asal gerak tangan goyang-goyang terus. Oke lah, udahlah. Nah jadi dengan judul rebutan agama. Jadi pada saat lembaga mana atau para awam ingin memilih agama mana yang di bawah naungan lembaga mana, maka di dalam lembaga itu ya lembaga itu kita mesti melihat dulu penamaannya, karena penamaan itu berkaitan dengan tanggung jawab daripada penyiaran agama tersebut. Maka nama lembaga itu sangat penting menjadi dasar. Maka itulah yang nanti menjadi acuan, pedoman, rujukan, referensi setiap menyuarakan agama tersebut. Ya. Menurut standar internasional, sebuah nama itu terdiri dari 3 kosakata. Bahasa apapun seyogyanya terdiri dari 3 kosakata. Karena kalau hanya satu saja itu akan ringkih dan akan banyak pihak lain mengklaim. Ya, mengklaim sama saja dengan saya, kami juga begitu, ini juga begitu. 1, 2 ternyata masih kurang. Ya oke lah, memang minimal 2. Ya, 2 kosakata. Tetapi yang jauh lebih baik, lebih idealnya adalah 3 kosakata. Apakah ini omong kosong? Mari kita buktikan. Kita pakai dulu ini konteks apa? Suatu penamaan lembaga agama ya, yang dari banyak kita bahas tentang agama yang menggunakan nama Kristen. Oke. Kalau ditulis lembaga L begitu ya, lembaga agama Kristen. Nah, ini satu kosakata. Pertanyaannya, miliaran umat manusia di sini ngaku-ngaku pasti. Ya, saya juga. Nah, apakah perdebatan nanti orang dengan menggunakan nama ini mewakili ininya nanti lembaga agamanya? Satu kosakata. Tidak bisa. Nanti semua mewakili semua. Suara Katolik Roma disuarakan oleh Jehovah Witness. Suara agama Ortodoks disuarakan oleh Mormon. Sama-sama memakai label ini. Saya tahu nanti ada yang bantah, Mormon kan bukan Kristen. Apa kan saya buktikan. Secara administrasi, secara legalitas mereka menggunakan ini semua. Siapa yang mau bantah boleh. Gitu loh. Ini kajian tahunan ini. Ya, apalagi di Indonesia ini semua yang menggunakan Yesus jatuhnya adalah di Dirjen Bimas Kristen Protestan. Siapa yang mau bantah? Gitu, ya. Semuanya yang menggunakan sosok ini semuanya. Itu apa artinya? Ada kungkungan di negeri ini, ada pembatasan, ada pengkondisian di negeri ini di dalam menyelenggarakan, menampilkan, menyebarkan suatu agama. Ya, maka dari itu selalu saya ulang-ulang mengatakan untuk belajar tentang keagamaan yang ada di dunia ini, negeri ini tidak bisa menjadi contoh pelajaran. Ada keterpaksaan di situ. Ada tekanan di situ, ya. Mormon izinnya di bawah naungan Bimas Protestan. Titik. Siapa mau bantah? Sekalian orang Bimasnya bantah nih YouTube. Jangan bohongin rakyat deh. Ya. Oke. Ya mereka secara pribadi, secara staf, secara pegawai, karyawan Bimas nggak salah, enggak. Memang demikian konteks tatanan keorganisasian, tatanan kelembagaan di negeri ini, gitu, ya, dikondisikan negeri ini demikian, gitu. Nah, balik dulu ke sini mengenai 3 kosakata. Nah, mulai
tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan satu kosakata. Ya, tambah lagi. Kita ambil dah yang ada di negeri ini, apa? Katolik. Oke, lembaga agama Kristen Katolik. Oke. Yang ngerti saya nanti namanya KWI, nanti namanya Bimas, ngerti. Ya, Katolik. Oke, masih juga nggak bisa. Kenapa? Nanti saya Katolik karismatik, saya Katolik Oriental, saya Eastern Katolik, ada aja memang di dunia ini. Tapi kurang fokus dan kurang dapat si para apa ini, para pemilik lah ya, atau para founder lembaga agama tersebut masih kurang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, tindakannya, ya segala hal di dalam lembaga ini kurang mantap. Tambah lagi, nah, saya geser dulu. Nah, 3, 1 kosakata, 2, 3, udah terkunci, selesai urusan. Siapa mau sangkal, siapa mau bantah, siapa mau fotokopi, siapa mau nyontoh begini, ini ada kekuatan hukum tetap ya di dalam penyelenggaraan siarnya agama tersebut, dan dapat bertanggung jawab. Bahkan kalau neko-neko pun orang luar dapat menuntutnya, menggugatnya dalam konteks ini. 3 suku kata. Masih mau bantah lagi, saya buktikan. Ini adalah aturan internasional 3 suku kata. Ya. Coba siapa yang ngerti tentang administrasi di dalam dunia internasional tentang keimigrasian? Ya, itu udah saling apa? Dari antar negara ini udah urusan antar negara. Ini omongan saya ini masalah 3 kosakata. Coba kalau ada yang tahu bahwa orang ya, sosok itu manusia punya nama hanya satu kosakata, nama dia 1 kosakata. Apa yang paling top dah? Sebagai contoh yuk, pinjam siapa nama paling top? Yang paling gampang apa? Budi, Agus, Rahmat, ya. Terus siapa? Nama dia cuma 1, pinjemlah Budi. Si Budi mau bikin paspor. Tahu apa yang terjadi? Pada saat ngisi formulir, pada saat di interview dan lain, Pak, namanya siapa Pak? Nama saya Budi. Udah gitu aja, tidak bisa bikin paspor. Itu fakta. Berarti standar internasional di seluruh dunia, di seluruh negara tidak bisa menerima sesuatu identitas hanya bermodalkan 1 kosakata. Tambah lagi 2, Budi apa? Sebut aja lah ini sebagai contoh. Budi Rahmat. Nah, udah mulai baik nih. Nah, udah mulai bisa diterima, masih bisa diterima. Tapi masih juga banyak negara yang belum bisa terima. Apa family name kamu? Gitu loh. Kalau di Indonesia kan apa margamu? Ya katakanlah kalau banyak suku yang nggak punya nama marga, biasanya pakai nama bapak. Ya, Budi Rahmat apa Kurnia misalnya. Ya. Nah, 3 ideal di seluruh dunia bisa bikin paspor. Ya. Bisa bikin paspor, tidak terlampau dicurigai, masuk ke negara manapun, tidak terlampau menjadi bahan pertanyaan di setiap kantor imigrasi, setiap nyebrang negara sana, negara sini, negara sana. Itu fakta bahwa ternyata 3 kosakata itu adalah standar internasional untuk mengidentitaskan sesuatu, mengidentitaskan sesuatu. Ya. Yang ya tentunya bukannya yang ngawur-ngawur juga. 3 kosakata itu mesti ada benang merahnya gitu loh. Nggak bisa kita bikin mentang-mentang ini kata videonya nih 3 kosakata, ya udah ini tambahin agama ntar dikaitin sama nama kuliner, yang nggak bisa gitu ya. Cuma mesti ada lah mata rantainya gitu loh ya. Jangan dangkal deh ya kan, masa mau disamain masa mau disejajarkan 3 kosakata dengan apa nama hewan gitu, ngawur udah.
ya. Nah, maka kalau mau melihat keakurasian daripada suatu agama, maka lihat penyelenggara. Apa ini? Wadah yang memperkenalkan, wadah yang menyiarkan, wadah yang apa semuanya itu, lihat lembaga agama yang ciri-cirinya menggunakan 3 kosakata. Kalau enggak nanti bisa balelo, bisa melintir dia kemana-mana. Ntar kalau lagi kena dia ngawur, dia apa istilah kita itu, cuci tangan, lempar batu, sembunyi tangan lah, apalah semua itu begitu, gitu loh. Tidak bertanggung jawab lah begitu ya. Kita ambil contoh apa? Ya, 3 kosakata ya, Kristen, oke, Ortodoks. Ya, biasanya kalau ortodoks itu hierarkisnya ditambahkan di nama-nama negara di mana yang bersangkutan bermukim ya. Nanti itu bahasa teologinya nanti kita bahas. Apa? Pakai yang paling top, Yunani gitu loh. Ya, Armenia, Rusia, Yerusalem, apa semuanya nanti ada, Libanon gitu ya. 3 sama seperti Kristen, Katolik ya itu tadi, Katolik Roma gitu ya. Di dalam dunia Protestan meskipun tidak hierarkis sistemnya, ada beberapa ya gitu, karena memang dia sudah mulai beda itu, karena hanya 2 kelembagaan agama yang paling akurat, jelas, struktur, terorganisir dengan baik itu adalah Ortodoks dan Katolik di dunia. Maka kedua lembaga tersebut dapat mengusung nama ini secara lengkap untuk menjadi corongnya, menjadi tanggung jawabnya di dalam perumusan agama tersebut yang dianutnya oleh lembaga para anggota, para umat agama tersebut. Yang lainnya udah mulai melintir kemana-mana gitu, apa Kristen ya, Protestan. Oke, siapa yang paling akurat ya, pilih sendiri, pelajari sendiri dah. Nanti mulailah apa mulai yang tadinya udah bagus itu saya suka bilang Protestan jadul sebetulnya yang paling jelas ya, keprotestannya gitu loh. Kan ini kan mantan ya, grup daripada Kristen Protestan mantan Katolik ya. Cuman udah kesininya nanti yang saya istilahkan itu adalah Kristen DLL itu. Ini udah kacau dah kalau udah sampai di sini. Saya cut dulu di video nomor 2 dengan folder yang sama. Saya cut.